Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul khamis tasi' asr min syahri Jumadal akhirah alfin au alaf arba'umi'ah arba' wa arba'un, bertepatan dengan 11 Januari 2023. Kita masuk kepada kitab yang baru, yang mana kitab ini berjudul Al-Akhbar As-Sahihah fi Fiqhi Siyami Ramadan, yang mana kitab ini maknanya adalah kumpulan hadis-hadis yang sahih dari fikih puasa Ramadan. Dan kitab ini adalah kitab yang kedua yang dikeluarkan oleh penulis, di mana penulis telah mengeluarkan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi fadailis siyam, kumpulan hadis-hadis yang sahih dari keutamaan berpuasa Ramadan, yang mana di dalam kitab itu terdapat dua bab. Bab yang pertama ma'rifatus siyam, pengetahuan definisi siyam lugatan dan istilahan, dan juga bab keutamaan berpuasa yang dimana dibagi keutamaan berpuasa menjadi tiga: keutamaan di dunia, keutamaan di alamil barzakh, dan keutamaan di hari akhirah. Dan disebutkan sekitar 18 keutamaan dan disebutkan sekitar 60 hadis. Adapun di bab ataupun di kitab yang kedua ini, Al-Akhbarus Sahihah fi Fiqhi Siyami Ramadan, maka penulis menyebutkan dari bab yang berikutnya, seperti bab yang ketiga, Hukmus Siyam Ramadan, membahas tentang hukum di dalam ilmu syar'i puasa Ramadan. Kemudian bab yang keempat membicarakan tentang syarat seseorang diterima puasa Ramadannya. Kemudian di bab yang kelima membahas tentang mawani usyam, orang-orang yang dilarang untuk berpuasa. Jika berpuasa dilarang. Oke, kalau dilarang bagaimana bisa mendapatkan pahala? Maka ini bab yang kelima. Dan bab yang keenam bab mawani usyam juga sudah selesai. Maka bab yang ketujuh atau yang keenam, ahkam dukhul Ramadan, hukum yang berhubungan dengan masuknya bulan Ramadan. Dan ini nanti ada pasal-pasal yang banyak. Maka untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk kepada pelajaran hari ini, bab yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullah hafidhahullah, al-babu tsalitsu, bab yang ketiga. Bab yang ketiga dari hukum puasa Ramadan. Setelah di kitab yang pertama, bab yang pertama ma'rifatus siyam, dan yang kedua fadailus siyam, maka yang ketiga hukmus siyam Ramadan. Berbicara tentang hukum syar'i dari puasa Ramadan. Maka muallif di sini tidak menyebutkan langsung hukum puasa Ramadan wajib ataupun sunnah ataupun bahkan haram puasa Ramadan itu. Tapi di sini memberikan isyarat kepada hukmus siyami Ramadan, hukumnya puasa Ramadan, tanpa disebutkan wajib dan sebagainya, dikarenakan perkara ini adalah perkara yang ijma', bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib.
Maka dalam permasalahan ini penulis sengaja tidak menyebutkan hukumnya dikarenakan permasalahan ini ma'ruf. Maka kita sebutkan di dalam syarah bahwa hukum siam Ramadan adalah fardu aini. Apa makna hukum siam Ramadan fardu aini? Definisi dari fardu aini kama qala Asy-Syinkiti di dalam Mudzakarah fi Ushulil Fiqh, ma yanduru fihi asy-syari' ila dzatil fa'il kas-shalah wa zakah wa shaum li'anna kulla syakhsin tulzimuhu bi'ainihi ta'ah lillah liqaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka hukum dari puasa Ramadan yang disebutkan oleh penulis di dalam matan ini, dia adalah hukumnya fardu ain. Apa definisi fardu ain? Di ilmu usul yang dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syinkiti di Al-Mudzakarah fi Ushulil Fiqh, kitab ini dipelajari di Jami'ah Islamiyah 4 tahun, menjadi muqarrar 4 tahun. Dan kita belajar di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i di Daril Hadis Dammaj, di tempat Syekh Muqbil 8 bulan. Maka di dalam kitabnya Asy-Syinkiti mengatakan ma yang duru fihi asy-syari' ila dzatil fa'il. Makna fardu ain adalah Allah memandang kepada perbuatan si pelaku. Maka contohnya adalah fardu ain salat 5 waktu dan juga membayar zakat dan juga puasa Ramadan. Apa maksudnya fardu ain? Li'anna kulla shakhsin tulzimuhu bi'ainihi ta'ah lillahi jalla wa ala. Maka Allah memandang kepada fa'il pelaku. Setiap orang harus melakukannya. Maka Allah melihat kepada salat ba'dal fajr ini. Siapa orang-orang yang salat dan siapa orang-orang yang tidak salat, maka Allah memandang kepada yang melakukannya. Dan begitupun puasa Ramadan, wajib fardu ain, Allah memandang kepada setiap person. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan untuk lebih memahaminya, kita berikan contoh fardu kifai atau fardu kifayah. Maka lawannya dari fardu ain, fardu kifayah. Apa definisinya? Definisinya bahwa Allah di sini mayang duru fihi asyari' ila al-fi'il. Bahwa Allah memandang tidak kepada pelaku tetapi kepada perbuatan. Perbuatan tersebut, kewajiban tersebut sudah ada yang melakukan atau tidak. Allah tidak memandang kepada setiap person, tetapi memandang kepada amal tersebut. Contohnya fardu kifayah adalah seperti ma'ruf yang dicontohkan para ulama mengurus jenazah. Maka di suatu desa ada yang meninggal dan di desa itu ada 40 kepala keluarga. Dari 40 kepala keluarga kebanyakan mereka bekerja dari pagi sampai petang. Dan ada yang bercocok tanam, kerja pagi sampai duhur. Kesimpulannya, dari 40 kepala keluarga yang ada pada saat itu kematian di antara mereka, maka hukumnya fardu kifayah mengurus jenazah. Maksudnya Allah melihat kepada fi'il. Maknanya dalam 40 kepala keluarga Allah tidak memandang kepada 40 keluarga ini, tapi Allah hanya memandang kepada perbuatan. Sudah ada yang melaksanakan urusan mayit ini atau belum ada? Jika sudah ada, Allah hanya memandang sudah dilaksanakan. Tidak memandang kepada siapa yang melaksanakan,
Siapa yang tidak melaksanakan, maka dari 40 kepala keluarga, 20 kepala keluarga sibuk, tidak bisa mengurusi jenazah. Dan 5 dari kepala keluarga pensiunan, sudah pensiun. Dan 15 dari kepala keluarga bekerja sampai duhur. Maka orang-orang yang pensiun ini, 5 orang, dia mengerjakan kewajiban fardu kifayah. Pertanyaan yang besar, di sini Allah apakah memurkai mereka dari 40 kepala keluarga ini? Sekitar 35 kepala keluarga bekerja. Tetapi 5 orang yang mengurusi jenazah. Mulai dari memandikan, mengkafani. Adapun nanti di siang hari mereka pada datang. Sekalian makan dan mereka mengantar jenazah. Yang jadi poin sekarang memandikan, mengkafani, dan mensolatkan dan yang lainnya. Itu hanya dikerjakan oleh 5 orang tadi misalnya. Maka ini apakah berdosa bagi mereka 35 kepala keluarga yang lain? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena Allah memandang kepada zat fi'il. Fi'il dilaksanakan meskipun oleh 5 orang, iya. Sudah. 35 yang lain tidak berdosa. Fahimtum? Walakin fardu ain dari 40 kepala keluarga, Allah bukan melihat kepada fi'il puasa Ramadan dilaksanakan apa tidak, bukan. Namun setiap persen dari 40 kepala keluarga itu mereka puasa atau tidak. Allah melihat kepada 40 dari mereka. 30 dari mereka berpuasa. Allah tidak murka kepada mereka. 10 dari mereka tidak berpuasa tanpa udzur, tidak safar, tidak dalam keadaan sakit. Maka Allah murka atas mereka. Fahimtum? Fahimtum aula? Bedanya fardu ain dengan fardu kifayah. Idan al-an fardu ain hada huwa al-mithal lisiyam Ramadan. Maka puasa Ramadan hukumnya fardu ain. Allah melihat kepada setiap person dari orang-orang yang sudah wajib melaksanakan puasa, apakah mereka berpuasa atau tidak. Dan tidak gugur puasa Ramadan kepada beberapa orang karena orang lain melaksanakannya seperti fardu kifayah, maka ini hukum dari fardu ain. Kemudian beristidlal penulis dengan ayat Allah. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beristidlal dengan surat Al-Baqarah ayat ke-183. Maka dikatakan kemudian di dalam matan, lafdu kutiba yufidul wujub. Lafad kutiba memberikan makna wajib. Maka di sini pendalilan dari wajibnya puasa Ramadan barakallahu fikum telah datang dari berbagai pendalilan. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis-hadis yang sahih. Dan ketiga, Al-Ijma'. Adapun yang pertama di dalam Al-Quran, maka di dalam surat Al-Baqarah ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa.